Kembali lagi bersama saya Andre Kurnia Putra dalam tutorial Laravel 5.4. Untuk sekarang kita akan membahas tentang API, yaitu Application Program Interface. Oke, untuk pengertian sendiri saya akan mengambil dari Wikipedia. Di sini diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu antarmuka pemrograman aplikasi. Itu kalau di Inggriskan Application Programming Interface, disingkat API. Berarti kalau saya ini dari versi Indonesia API, yaitu sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak atau sistem operasi tertentu. Untuk lebih jelasnya, saya akan membuka sebuah website lagi, yaitu wirasetiawan29.wordpress.com. Di sini kita lihat ada Wikipedia, dari pengertian dari Wikipedia tadi. Dan di bawah dalam contoh sederhana, dibutuhkan setidaknya ribuan sistem call per detik. Oleh karena itu, kebanyakan programmer membuat aplikasi dengan menggunakan Application Programming Interface API. Dalam API itu terdapat fungsi-fungsi atau perintah-perintah untuk mengganti bahasa yang digunakan dalam sistem call dengan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti oleh programmer. Sebenarnya inti dari API tersebut yaitu sebuah program yang menyediakan akses untuk internal, tapi bisa diakses dari luar ya. Itu database internal yang bisa diakses dari luar dan itu bisa diakses oleh aplikasi apapun seperti mobile, seperti website, seperti aplikasi desktop lainnya. Itu sebenarnya dari API itu sendiri ya. Mungkin untuk pengertian lainnya bisa dicek, nanti saya akan sertakan link di bawah. Beserta di sini juga ada seperti ini, yaitu data. Ketika kita merequest, maka API kita akan memberikan sebuah data. Respon, request, respon. Oke, kita langsung saja. Untuk awal, seperti biasa, Laragon pastikan dihidupkan. Ya. Kemudian saya akan membuat quick create di sini Laravel. Seperti biasa, klik kanan ya, quick create Laravel. Saya akan menulis di sini API test. Saya oke, saya akan pause dulu videonya karena ini agak lama ya. Oke, untuk download dari Laravel sudah selesai, yaitu dengan nama API test. Otomatis kita sudah bisa mengakses API test.dev. Seperti biasa, kita klik kanan di sini www.api test. Oke, teman-teman, bagi mungkin yang belum mengerti kenapa saya menggunakan Laragon, kenapa saya menggunakan web server Laragon dan bisa melakukan dev, dan kenapa saya menggunakan 8080, itu sebenarnya bisa dicek di tutorial saya di part 1 ya, di tutorial dasar Laravel 5.4. Nanti link saya sertakan. Dan untuk project-project seperti database itu saya sudah beri tutorialnya di sana. Oke, saya akan langsung saja ya, saya buka text editor, saya buka open folder file. Di sini saya buka C Laragon ya, www aptest. Oke. Untuk awal kita akan menyeting .env-nya. Saya akan mengganti di sini. Saya cek dulu database-nya. Di sini saya Laragon database, kemudian open. Di sini saya akan menggunakan ini DB sekolah sebagai database utamanya. Oke, DB sekolah dengan username-nya root, kemudian password kosong. Oke, untuk database seperti kita sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuka di Laragon database, terminal. Saya akan membuka API test tadi, ls. Oke, saya akan membuat dua file ya, PHP artisan make controller 1 API controller. Oke, PHP artisan make model siswa. Oke, dua file sudah kita bikin dengan menggunakan make controller, IP controller, dan modelnya namanya siswa. Saya akan mengambil database di sini siswa. Dan teman-teman jika bertanya lagi jika ini kenapa udah ada database siswa, bisa dilihat di tutorial saya sebelumnya. Oke.
Oke, saya akan lanjutkan. Saya buka API apps ya, HTTP. Oke, saya setel dulu siswanya. Oke, di sini saya copy paste protected variable dan di sini variable name. Saya cek database-nya siswa. Ada nama, alamat, nama telepon. Berarti ada nama, alamat, nomor telepon. Oke, seperti sudah benar, seperti biasa. Untuk jaga-jaga saya tetap akan menggunakan protected $table siswas. Saya sudah mendeklarasikan bahwa model siswa ini akan terkoneksi ke table siswas. Oke, saya akan pergi ke controller, API controller. Saya akan bikin function awal itu yaitu function get API. Oke. Get A-nya besar ya. Dan kemudian saya akan mengambil model siswa. Sebelum kita mengambil model siswa, kita tentu harus mendeklarasikan model siswa itu dengan cara menuliskan folder apps-nya, kemudian siswa. Oke, saya deklarasikan $siswa di sini, kemudian kita panggil modelnya. Saya tampilkan semua all. Kemudian saya akan return response, R-nya besar, response dengan JSON. Saya kembalikan $siswa, get API. Oke, untuk controller sepertinya juga sudah selesai ya. Untuk get API, kita akan masukkan ke root. Untuk root, kita boleh saja menggunakan web sebagai koneksi API-nya atau kita menggunakan yang sudah disediakan. Karena setahu saya waktu di Laravel 5.5 itu tidak ada folder ini, bahkan sampai 5.2 kalau nggak salah tidak ada folder ini. Jadi API semua dimasukkan ke sini. Tapi di sini di 5.3 ke atas sudah disediakan folder API. Bedanya sebenarnya ada cuma di bagian rootnya saja seperti ini. Saya nanti contohkan. Saya get dulu di sini get API. Kemudian saya masuki controllernya API controller add get API di sini. Oke, bedanya sebenarnya kita kembali ke sini. Kalau seandainya kita tulis di sini get API, dia tidak akan masuk. Karena sebenarnya ini fungsi dari web. Istilahnya root untuk web.php tadi. Tapi jika kita masukkan di sini, kita masukkan ke PHP-nya yang API.php, kita harus masukkan awalnya API seperti ini. Get API. Kenapa error? Not found. Karena berarti fungsi dari kita kembali ke controller. Berarti kita belum mendeklarasikan respon ini. Kita harus menambahkan use response seperti ini. Maka saya cek lagi. Oke, sudah tampil. Data untuk JSON sudah kembali tampil. Oke, untuk sekarang mungkin untuk get kita bisa menggunakan browser ya. Tapi nanti kita akan menggunakan namanya Postman. Postman di sini berfungsi untuk apa? Kita bisa menguji di sini get, post, put, pet, delete, dan lain-lain. Jadi kalau untuk menguji post, kita bisa menggunakan Postman ini. Kita menguji put, kita juga menggunakan Postman ini. Itu fungsi dari Postman. Jika kita mau ngepost, kita tidak akan bisa ngecek di sini. Kita cuma bisa mengecek get, karena get rata-rata yang berupa respon view ya. Cuman untuk post tidak bisa. Oke, saya akan menunjukkan gimana tempat untuk mendownload Postman ini. Tentu kita buka di Chrome ya, di Chrome Google, di extensionnya kita tulis di sini Postman. Kemudian kita cari Postman di bawah, Postman beri nilai. Di sini juga saya Postman extension saya sengaja tambahkan ya untuk nambah saja ya. Sebenarnya dia tetap berfungsi sebagai sini, di Postman. Ketika Postman saya luncurkan apps, maka akan tampil seperti ini.
Oke, itu fungsi dari postman. Oke, selanjutnya saya akan langsung ya mencoba post. Cara menggunakan post di sini, saya akan tulis di sini dengan function post. Saya tetap akan mengembalikan ini dulu. Dengan API saya ganti di sini post ya. Di sini saya ganti fungsinya post dengan function post. Oke. Di sini saya akan tetap akan untuk post kita akan menggunakan request. Kita tetap R seperti ini, $request. Untuk mengembalikannya kita tes dulu ya, apakah berhasil atau tidak. Kita akan coba di sini dulu. Apakah berhasil? Tidak akan berhasil karena dia tidak menemukan root collection-nya. Karena post tidak bisa ditemukan. Tapi di sini kita bisa menggunakan postman ini dengan menggantinya di post. Kemudian kita copy paste kembali ke post ya. Copy paste yang ada di atas, kemudian kembalikan ke sini. Di sini ada post, kita send. Oke, data yang tadi yang kita kirim sudah ada lagi, cuman melalui metode post. Oke, kemudian di sini saya akan menunjukkan bagaimana dengan menggunakan inputnya. Kita satu input name-nya itu nama dan isinya itu Mardalius. Kita tes. Oke, saya akan mendeklarasikan dulu sendiri where saya deklarasikan sebagai post ya, $nama sama dengan $request panah nama. Oke, di sini saya ganti nama, kemudian saya koma, sini nama. Oke, supaya teman-teman tidak ragu, saya akan mengganti di sini nama siswa. Jadi sebenarnya kalau untuk variabel itu bebas ya, tidak harus sama dengan nama field. Oke, saya akan membalikan respon JSON-nya siswa, kemudian dengan menggunakan postman. Jadi kita memisalkan ada sebuah form yang isinya itu ada sebuah input dengan name-nya itu nama. Oke, saya contohkan di sini ada pilih body. Kemudian saya tulis di sini dengan nama form nama. Kemudian kita value-kan di sini saya contohkan Mardalius. Mardalius. Oke, seharusnya dia akan menampilkan cuma ini saja. Oke, kita send. Tidak tampil. Saya cek dulu. Request nama. Oke, ini ada kekurangan ya. First atau get. First atau get seperti ini. Oke, kita coba lagi. Kita kembalikan, ke postman. Send. Maka dia akan menampilkan Mardalius saja. Jadi kita istilahnya di postman ini kita bisa misalkan ada sebuah input dengan name nama. Kita bisa tambahkan yang lain, poin-poin lain seperti yang di bawah, tinggal kita tambah. Cuma di sini saya akan mencobakan satu saja. Oke. Untuk selanjutnya saya akan mencontohkan put. Bagaimana cara menggunakan put di API. Oke. Put saya akan mengganti put di sini, kemudian saya tambahkan di root-nya put API. Oke, put API. Bahkan ada pertanyaan, apa perbedaan antara put dengan post ya? Sebenarnya perbedaan itu sebenarnya dari kegunaan. Kalau dari fungsi sebenarnya sama. Jadi kegunaan post itu lebih ke create, itu untuk mendeklarasikan input data baru. Sedangkan kalau untuk put itu untuk update data. Jadi istilahnya data yang sudah ada kita update. Itu put. Oke, di postman sendiri juga ada metode put ya, postman put. Kita akan mengganti put di sini. Dan datanya tidak ada. Kenapa datanya tidak ada? Karena put sendiri sebenarnya dia memanggil sebuah name namanya method put, tapi di postman kita tidak bisa memisalkan ya. Berarti kita akan menggunakan kita tidak bisa menggunakan body, tapi kita bisa menggunakan parameter di sini. Saya contohkan, saya akan memanggil berdasarkan ID. ID saya contohkan di sini, data 3, saya akan menampilkan data dengan Mardalius ya, nomor 3. Oke, dengan data 3.
Kemudian saya akan mengganti di sini ID, di sini ID, di sini saya tulis ID ya, ID siswa. Oke, ini ID siswa, ID. Berarti sebenarnya kita memisahkan parameter yang sudah kita sediakan tadi. Sorry, parameternya. Oh, lupa saya simpan ya. Parameter 3. Ini parameter. Ini kita misalkan jika untuk menggunakan put di Postman. Sebenarnya kalau seandainya di kasus sebenarnya kita bisa menggunakan form seperti biasa untuk post tadi. Form dengan menginput sebuah type-nya hidden, name-nya itu method, dan value-nya itu put. Bisa dilihat di tutorial CRUD saya di part 6. Nanti saya sertakan di kolom description. Oke, saya send, maka dengan ID 3 akan tampil. Fungsi sebenarnya dari put adalah untuk update. Kita akan mencobanya langsung, yaitu siswa. Kita akan mengganti namanya itu menjadi nama saya ya, Andre. Oke. Kemudian saya save ya, siswa save. Oke, berarti fungsi dari kemudian saya akan mengembalikan message ya, sebuah message array seperti ini, pesan dengan tanda panah sukses. Biar sedikit rapi, saya akan rapikan dulu seperti ini. Oke, pesan sukses, Oke, seharusnya ketika saya mempost atau memput, maka dia akan tampilkan sukses. Oke, saya send ya, send pesan sukses. Di database otomatis saya refresh akan mengganti namanya Andre. Itu sebenarnya fungsi utama dari save-nya si put ya. Misalkan kita post lagi, maka dia akan tetap sukses karena dia ID yang sama ya, dia akan mengganti Andre yang sama. Tapi misalkan jika ID-nya itu kita ganti 6, tidak ada ya, maka dia akan mendapatkan error. Mungkin bisa kita akali handle errornya seperti ini. If $siswa, oke, saya rapikan dulu seperti ini. Jika tidak, maka dia akan return respon pesan error seperti ini. Oke, sebenarnya biar gampang, else-nya di 1 saja ya, seperti ini. Oke, saya coba Postman lagi. Oh, sukses. Kita coba ganti value-nya itu 5. Send, tetap error ya. Oh ya, karena di sini put oh iya. Oh, berarti fungsi di sini tidak terlalu berlaku ya, tapi ini untuk jaga-jaga. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan ke delete. Oke, untuk delete, sorry, saya ambil dulu. Saya akan copy paste yang put delete delete API, kemudian saya request seperti biasa, ID yang biasa. Saya akan menghapus ini, cuman di sini saya ganti delete. Di sini jika ID siswa, sebenarnya jika ID siswa ketemu ya, kalau di sini. Jika ID siswa ini ketemu, jika tidak, maka dia akan error. Oke, saya lanjutkan, saya masukkan ke API. Di sini dengan metodenya delete. Saya ganti di sini delete. Oke, delete. Saya simpan, saya cek dulu di sini delete API dengan API sudah saya deklarasikan. Cuman di sini kita ganti dengan metode delete. Saya cek send.
masih error ya. Kemudian saya ganti di sini 3. Maka akan ada pesan sukses seperti ini. Jika dia siswa, oke. Itu mungkin fungsi dasar dari API ya, API delete. Mulai dari get, post, put, dan delete. Untuk di sini saya tidak menggunakan authentication, authorization. Jadi saya tidak menggunakan out di sini. Mungkin untuk video selanjutnya atau video di lain kali, di lain waktu, saya akan membuat bagaimana cara membuat sebuah API dengan authentication. Oke, sekian dan terima kasih untuk videonya, mungkin sampai di situ. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran juga silakan tulis di kolom komentar. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan di like ya, kalau bisa di subscribe juga. Oke, mungkin sampai di situ video saya. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.